Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Baik teman-teman semuanya, kaifa halukum? Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini dengan izin dan kudus Allah Subhanahu wa taala kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semua bisa melaksanakan salah satu di antara perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu saum Ramadan. Teman-teman semuanya, siswa-siswi SDIT TKI As-Sunnah yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Di tengah-tengah pandemik COVID-19 ataupun yang kita kenal dengan corona, tidak ada lain yang lebih baik untuk kita lakukan pada kesempatan ini, yaitu kecuali kita memperbanyak amal soleh. Karena dengan adanya musibah ini, kita semua terhalang, ya. Yang biasanya kita datang ke sekolah, belajar secara langsung, bertemu dengan ustadz-ustadzah teman-teman semuanya, tetapi dengan ada ini kita tidak bisa. Tetapi jangan kecil hati. Karena perbuatan baik sekecil apapun yang kita biasakan, kemudian ketika ada penghalang, ya, yang sehingga kita tidak bisa melaksanakannya, insya Allah pahalanya dicatat seperti kebiasaan kita yang selama ini kita lakukan. Oke teman-teman semuanya, dengan adanya fenomena yang terjadi di tengah-tengah kita semua, marilah kita introspeksi diri. Ya. Memeriksa kita masing-masing, memeriksa diri kita masing-masing. Ya. Barangkali di antara kita ada yang melakukan hal-hal yang mendatangkan dosa ataupun maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita introspeksi diri, ya. Introspeksi diri. Mungkin selama ini kita sering, ya, ketika kita sholat bermain-main, ya, tertawa dan sebagainya, yang kita tidak merasa bahwa ini adalah merupakan perbuatan dosa, perbuatan maksiat. Maka dengan adanya musibah ini, alhamdulillah kita bisa sadar. Kita bisa mengetahui, oh selama ini saya ini sholatnya main-main. Ya. Maka kita perbaiki. Atau bisa jadi teman-teman ketika berangkat sekolah itu membuat kesal orang tua. Sama ini juga salah satu perbuatan dosa. Bikin kesal orang tua, perbuatan dosa. Yang mungkin kita tidak sadari, kita tidak merasa bahwa itu dosa. Maka mari, ya, sekali lagi kesempatan ini kita gunakan untuk memperbanyak amal. Ya, sekarang teman-teman kegiatannya banyak di rumah, ya, banyak bertemu dengan orang tua. Ya, kalau sekolah, ya, mungkin jarang ketemu dengan orang tua. Sore ketemu, baru ketemu sore, ya, pas pulang sekolah. Ya, tapi sekarang 24 jam teman-teman di rumah. Bertatap wajah, bertatap muka dengan orang tua. Maka jadikanlah orang tua kita itu senang dengan kehadiran kita. Perbanyaklah amal soleh, berbuat baik kepada orang tua. Ya, karena kalau kita perhatikan orang tua itu ya terutama ibu kita, umi kita,
kerjaannya tidak ada batas waktu, tidak ada selesai-selesainya. Setiap hari, ya, habis mengerjakan ini, yang lain, terus sampai terus besoknya seperti itu, ya tidak ada selesainya. Maka jadikanlah orang tua kita itu senang, ya, senang, membuat senang orang tua. Ini salah satu bentuk perbuatan baik kita kepada orang tua. Oke teman-teman semuanya, itu yang pertama yang Ustadz sampaikan pada kesempatan ini. Berikutnya, insya Allah kita pada kesempatan ini akan belajar tentang keutamaan sholat malam. Ataupun di Ramadan ini kita kenal dengan sholat tarawih. Nah, di mana ibadah ini sangat banyak pahalanya, sangat besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebelum saya sampaikan, ya, banyak diantaranya ayat ataupun hadis yang menerangkan setiap amal itu dijelaskan berapa pahalanya, apa keutamaannya. Ini diantaranya untuk memotivasi kita agar kita semangat mengamalkannya. Baik, jadi materi pada kesempatan ini yaitu tentang keutamaan sholat malam ataupun sholat tarawih. Oke teman-teman, siswa-siswi SD ITTQ Sunnah yang Ustadz cintai. Yang pertama, ya, di dalam hadis disebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang melakukan sholat malam karena iman dan mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ya, dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Ini pertama. Kemudian hadis yang kedua, sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, ya, dari sahabat Bilal, Rasulullah SAW bersabda, "Alaikum biqiyamil lail, fa innahu da'bus sholihin qablakum. Fa inna qiyamal lail maqrabatun lakum ila rabbikum wa mukaffiratun lis-sayyi'at wa manhatun 'anil ismi wa mutarridatun lidda'i 'anil jasad." Yang artinya Rasulullah SAW bersabda, hendaklah kamu sholat malam. Karena sholat malam itu merupakan kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Maka sesungguhnya sholat malam bisa mendekatkan diri kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menghapus kejelekan, dan juga menjaga diri dari perbuatan dosa, dan wa mutarridatun lidai anil jasad, dan mengusir penyakit dari tubuh. Ini termasuk keutamaan sholat malam. Ya, kemudian terakhir, hadis yang terakhir, sholat malam, tentang sholat malam, Nabi SAW mengatakan, afdolus sholati ba'dal faridah sholatul lail. Ya, seutama-utama ataupun sebaik-baik sholat setelah sholat fardu, ya, sholat wajib, yaitu sholat malam. Ya, sholat malam. Nah, ini diantaranya hadis-hadis yang menunjukkan tentang keutamaan sholat malam. Siswa-siswi SD ITTQ Sunnah yang Ustadz cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita mendengarkan hadis-hadis yang menunjukkan tentang keutamaan sholat malam, maka hendaknya kita termotivasi untuk mengamalkannya. Oke, untuk mengamalkannya. Oleh karena itu, marilah, ya,
mumpung kita diberi kesempatan oleh Allah, kita berada di bulan suci Ramadan yang sudah kita ketahui bahwa di bulan Ramadan ini pahala dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kesimpulannya dari apa yang Ustaz sampaikan pada kesempatan hari ini, yaitu diantaranya yang pertama, sholat malam itu bisa menghapus dosa-dosa kita. Nah, kemudian sholat malam termasuk salah satu sifat, ya, sifat ataupun kebiasaan orang-orang soleh terdahulu. Ya. Kemudian sholat malam ini bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Ya. Kemudian menghapus kejelekan. Tadi kata Nabi, mukaffiratun anis sayyi'ah. Mukaffiratun lis sayyi'ah. Nah. Kemudian menjaga diri dari perbuatan dosa dan mengusir penyakit. Yang terakhir, tadi dalam hadis yang terakhir disebutkan bahwa sholat malam ini termasuk sholat yang paling utama setelah sholat fardu. Sekian yang Ustaz sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Dan sebelum Ustaz tutup, tugasnya untuk hari ini yaitu teman-teman menyebutkan ya beberapa hal yang menunjukkan tentang keutamaan sholat malam. Tadi Ustaz sudah menyebutkan 5 lebih ya, diantaranya sholat yang termasuk tentang keutamaan sholat malam. Silahkan untuk kelas 1 sampai kelas 6 menuliskan tentang keutamaan sholat malam ya. Untuk kelas 1 ya boleh ya 3 ataupun ya lebih ya. Kalau yang kelas atas ya level 2 ya, dan level 3 itu menyebutkan minimal 5 ya. Minimal 5 keutamaan. Ya, sekian yang saya sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.